Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Dwita Orchid. Semoga video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Teman-teman, musim hujan masih terasa agak sering dan cukup panjang. Nah, untuk anggrek-anggrek saya yang disterilkan, yang digantung-gantung seperti ini, saya melihat banyak manfaatnya dengan air hujan. Saya lihat daunnya lebih kelihatan hijau-hijau dan perkembangan akarnya itu agak cepat dan cukup banyak. Nah, terutama saya juga mengalami pengalaman anggrek yang perawatannya salah. Karena kan saya pemula ya, jadi kadang-kadang saya juga salah dalam melakukan perawatan anggrek. Ciri-cirinya tuh diantaranya juga misalnya daunnya banyak bercak-bercak, kuning-kuning, lalu juga kita bisa lihat apakah akarnya itu perkembangannya nggak bagus ya, nggak berwarna hijau, mulai kecoklatan dan ada busuk-busuk gitu. Nah itu saya harus segera membongkar untuk anggrek yang ada tanda-tanda bermasalah. Nah, jadi saya merasa bahwa untuk orang yang pencinta anggrek itu harus selalu siap untuk membongkar anggrek-anggreknya. Jadi harus diperhatikan, diingat-ingat kesalahannya. Nah, kesalahan itu kita bisa jadikan pelajaran dan pengalaman supaya tidak terulang lagi. Nah, jadi harus diperhatikan di mana letak kesalahannya. Nah, jadi memang harus sering membongkar ya, kita siap membongkar, memperbaiki gitu. Nah, contohnya ini ya, ini anggrek saya nih yang bermasalah. Saya mengingat-ingat ya permasalahannya apa. Nah, supaya benar-benar saya paham. Nah, lalu saya setelah menemukan kesalahannya, saya mulai melakukan perawatan ulang lagi, yaitu medianya, contohnya arang-arang dibongkar, dilepas-lepas, dibuang, maksudnya dilepas arang-arangnya, nggak dibuang ya, nanti bisa direndam di fungisida arangnya untuk bisa dipakai lagi, tapi harus direndam fungisida dulu, ini harus sterilkan. Nah, lalu nanti dicuci sampai bersih, lalu setelah itu gunting akar-akarnya yang jelek dan direndam di fungisida, lalu digantung terbalik, disterilkan. Nah, untungnya saya sudah mulai paham ya, perawatan anggrek itu berulang-ulang ya, kira-kira seperti ini ya. Bongkar, sterilkan, itu menjadikan anggrek itu bisa pulih kembali gitu ya, hidup lagi gitu ya, seperti anggrek yang baru. Nah, untungnya saya sudah paham cara ini sehingga tidak membuat saya putus asa ya gitu kalau mengalami anggrek yang bermasalah, justru menjadi motivasi untuk bisa lebih memahami menanam anggrek yang benar, juga perawatannya yang benar sehingga bisa menghasilkan anggrek yang lebih sehat. Nah, ini juga kesalahan itu kan menjadi pelajaran yang sangat berharga buat saya ya. Kalau kita punya kesalahan, kita biasanya menjadi lebih pandai ya, juga banyak pengalaman, belajar dari kesalahan. Dan ilmu yang sangat bermanfaat yang saya dapatkan adalah dulu saya itu kalau mendapatkan anggrek saya itu
batang apa namanya, daunnya berguguran, kuning gitu ya, rontok. Nah, itu saya pikir anggreknya sudah mati, sudah tidak ada harapan, biasanya langsung saya buang. Nah, sekarang, saya sudah mendapat pelajaran yang baru dan juga sangat berharga. Oh iya, ini anggrek saya tadi ya, yang harus saya rawat nih, ini Sidoritis. Nah, saya beri fungisida untuk direndam, ya kira-kira 30 menit, lalu saya gantung terbalik supaya akarnya kembali sehat. Nih ya teman-teman, ini Sidoritis ya teman-teman. Nah, ini direndam, lalu nanti saya gantung di tempat steril. Nah, ini ya teman-teman, anggreknya tadi yang kalau yang di pot bermasalah, yang harus disterilkan. Nah, ini di sini. Saya sterilkan dulu, dipulihkan, pemupukan rutin seminggu 2 kali. Nah, ini tentunya pupuknya harus benar-benar bagus dan tepat sesuai dengan anggrek, tanaman anggrek. Nah, sehingga untuk perawatan anggrek, terutama kalau untuk anggrek yang bermasalah ya, nah itu pupuk ini akan sangat membantu sekali sehingga anggreknya cepat pulih, cepat sehat, aman. Jadi kita tidak khawatir anggrek-anggrek kita akan mati.